Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini aku mau membacakan cerita dari Ed Balakarsa. Judulnya, Jika Tiba Waktuku, Aku Ingin Mati di Semeru. Bismillahirrahmanirrahim. Namaku Doni. Aku salah satu mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Aku ingin sekali menceritakan pengalamanku dengan sahabat kampusku yang telah lama meninggalkan aku, keluarganya, bahkan semua yang ada di bumi ini tanpa sedikit pun ucap perpisahan. Aku memberanikan diri bercerita tentang temanku yang bernama Steve dan semua aktivitasnya yang tercatat di buku diarinya. Semoga Tuhan menguatkanmu, sahabatku. Diari Steve. Lembar pertama, aku akan menjadi Steve. Selamat membaca. Pagi yang cerah, walaupun bosan selalu menggelayuti tubuhku. Kuseret tubuh ini menuju kamar mandi hanya untuk mencuci mukaku, tampak kusut, bukan karena aku tak tidur tadi malam. Namun aku sedih akan ucapmu, wahai perempuanku di kala senja yang tanpa kata. Kau perempuanku, kau sakiti diriku melebihi apa yang aku rasakan selama ini. Tak tahukah kau bahwa aku sudah muak dengan kekosongan serta kebohongan dunia? Bagaikan bangkai yang larut dalam lautan lepas. Senin, kuberanikan diri keluar rumah. Rumah yang penuh bahagia. Rumah yang sekarang penuh lara. Pagi, aku menaiki Kopaja bobrok dengan supir yang tak ada budi sama sekali. Dilibasnya semua jalanan, bagaikan sirkuit balap baginya. Bahkan tak heran bila Pak Tua pengemudi bajai oran itu marah karena ketololanmu, wahai supir Kopaja. Nomor serinya bagus juga ternyata, karena sesuai dengan tarifmu yang serupa Rp300 saja. Kau supir Kopaja yang congkak. Suatu hari Kopajamu akan hilang ditelan oleh kendaraan yang lebih muda dan mewah. Kau akan dilibas oleh kendaraan baru seperti kau melibas Pak Tua itu dengan bajainya. Pagi kamu ada kuliah nggak pagi ini? Tanyaku pada perempuanku penuh harap agar aku dapatkan perhatiannya lagi. Lo kan udah tahu kalau gua ogah sama lo lagi. Sana pergi sana. Ini udah zaman 80-an tahu. Kagak usah cari-cari perhatian kayak gitu lagi. Ucap perempuan pujaanku yang memalingkan muka masam dan pergi meninggalkanku. Kenapa semua orang yang aku sayangi menjauh dariku? Apakah karena sekarang aku cuma naik si biru orange itu? Apakah perlu aku naik mobil Corolla agar engkau perempuanku menyayangiku? Nestapa. Buku diary ini sangat dapat membersihkan kotoran-kotoran itu. Hanya diary ini yang mampu menerima semua keluh kesahku. Diary Steve. Hai Steve, lo kagak ikut ke Semeru? Kalau emang lo bisa ikut, nebeng doku gua nih, kata Doni padaku penuh harap. Gua udah kagak ada doku, Bung. Udah miskin kayak lo pade. Bokap gua udah ninggalin kita semua sekeluarganya. Jawabku pada Doni. Apa lo kate? Bukannya lo orang kaya 7 turunan? Maaf, gua tahu kok lo udah miskin, tapi tenang teman. Lo masih punya Doni yang super kaya ini sebagai temanmu. Ucap Doni seperti biasa, riang dan selalu menenangkanku. Selain buku diary ini, hanya Doni yang selalu mensupport diriku. Dia memang anak orang kaya, tapi dia lebih miskin dariku dulu. Dulu 1 semester yang lalu, 1 semester sebelum papa digondol perempuan itu, perempuan yang menghancurkan masa depanku serta rumah tangga ibuku. Andai saja tak ada hukum di negara ini, sudah kubunuh saja perempuan itu beserta papaku yang telah menelantarkanku. Biarlah hanya diary ini yang tahu akan busuknya hatiku pagi ini. Diary Steve. Gimana Bung? Lo ikut aja udah. Ya hitung-hitung lo bisa ngebasuh kepalamu dengan embun Mahameru. Rayu Doni kepadaku. Sulit memang bagiku dengan segala kemewahan dan keuanganku waktu itu, aku bisa saja mengajak satu kelasku gratis ke Semeru. Namun sekarang aku membayar tiketku saja tak mampu. Malu bercampur sedih ada pada dadaku. Sudah miskin ditinggal pacar, gak bisa menyalurkan hobi lagi. Bagiku perempuan adalah segalanya.
Namun bagi perempuan-perempuanku, aku sekarang hanya seonggok daging dengan baju bekas orang kaya yang selalu naik Kopaja. Gerutuku akan nasib dengan segala keburukan yang aku alami. Sudahlah Steve, gak usah melamun gitu. Gue dulu juga sering lo bayarin kan. Nah, sekarang giliran gue bayarin lo, oke? Ucap Doni kepadaku. Kapan berangkatnya Bung? Ntar kalau memang mama ngizinin gue langsung hubungin lo. Ucap anak mama. Oke Bung, gue tunggu, jawab Doni. Seharian aku di kampus tanpa mengisi lambungku ini. Bagaimana diisi? Buat naik Kopaja saja aku bingung. Sungguh nasibku sangatlah memprihatinkan karena ulah papaku si buaya darat itu. Aku berjanji akan membuatnya menangis terseduh-seduh di bawahku. Masih di bulan yang sama, bulan di mana para pendaki akan berbondong-bondong memanjakan mata dan hatinya. Di bulan itu akhirnya ditentukan keberangkatan kami menuju Mahameru. Bung, gue cuma bawa perlengkapan ini aja, gak ada duit buat beli bahan makan. Kalau minta punya lo aja boleh, pintaku pada Doni. Doni memang bagaikan penyelamatku. Dia sudah mempersiapkan kebutuhanku dan memberikan kepadaku secara cuma-cuma. Kami berangkat bukan berdua saja. Kami ada 4 orang lagi, 2 satu fakultas dan 2 lagi dari Bandung, sahabat sesama relawan dan aktivis. Diary Steve. Di stasiun Pasar Senen kami sudah beli tiket PP ke stasiun Kota Baru Malang. Hari yang menjemukan bagiku, bagi orang kaya yang tiba-tiba miskin. Tapi agar tidak mengecewakan teman-temanku, aku selalu bersikap ceria, walaupun sikap ceriaku hanya fatamorgana baginya, dan bagi semua orang yang merasakan nestapa dan nelangsa di rundung duka. Gerbong ekonomi. Ya, hanya gerbong ekonomi ini yang sama persis dengan Kopaja penghantar kuliahku. Masih sama-sama janggal bagiku. Selama hidupku, aku gak pernah naik Kopaja. Selama hidupku, baru kali ini aku merasakan keekonomian dari akomoda berjalan besi ini. Padahal dulu, tak akan kubiarkan ingatan tentangku dengan semua kekayaan papaku. Perjalanan yang melelahkan kami lalui bersama. Ada teman dari Bandung menyanyikan lagu kisah cinta dari surga pada bidadari Nirwana. Lagi-lagi keluhku akan sikap dari perempuanku yang tak ku tahu arti dari rasa cintanya padaku. Aku sesekali memanjakannya. Aku jadikan dia sebagai permaisuri raja. Namun apalah daya, sang raja telah kalah dengan gemerlapnya dunia. Dengarkanlah nada melodiku dengan suara rintih hati kosongku akan semua rasa cintaku. Ku ingin ku gandeng tanganmu, ku ingin ku bawa kau ke angan dan hayalanku. Ku ingin berjalan di atas awan bersamamu. Woi Bung, sudahlah, gak ada yang perlu lo sesalin. Sekarang kita harus bersenang-senang dengan senandung ini, oke? Ucap Doni lagi-lagi membuyarkan lamunanku. Jangan cuma gelas-gelas kaca aja woi lagunya, bikin si Steve nangis aja. Ucap salah satu temanku yang lain. Perjalanan yang cukup lama, sekitar 14 jam kita di atas kotak besi ini. Tak jarang pula penjual asongan selalu hilir mudik mengais rezeki dengan menjajakan dagangannya. Bahkan pengamen dengan gitar serta biolanya tak canggung memainkan melodinya. Di samping kami hanya sebagai pengingat akan keseruan kami waktu itu. Diary Steve. Banyak stasiun dan kota yang kami lewati. Berderet-deret rumah dan sawah kami lalui. Sampai pagi yang agak mendung di kota Malang telah menyambut kami. Kami pun turun dari kotak besi serta meregangkan tubuh dan kaki-kaki kami pagi tanpa fajar itu. Dan kami pun menuju pangkalan jeep. Kita gak sarapan dulu Bung, laparnya minta ampun nih perut, ajak Doni padaku dan yang lainnya. Bukannya aku tak lapar, bahkan dari aku berangkat aku belum makan, hanya air mineral saja pengajal laparku. Itu semua karena aku tak mempunyai uang untuk membelinya, membeli makanan yang layak untuk perutku. Biarkan, memang ini yang aku inginkan. Udah yuk sarapan di sini aja Bung, itu ada soto, kayaknya enak campur murah. Ucap salah satu teman relawan mengajak kami. Benar sekali, soto yang dihidangkan Bapak Parubaya itu adalah soto terenak yang pernah kumakan. Ternyata semua itu bukan karena perutku yang lapar saja, namun memang benar-benar nikmat. Sedikit nyaman aku harus rasakan, walau aku akan biar diriku saja yang tahu akan keluh kesah ini.
Bahkan diriku tak boleh mengetahui akan rencanaku. Kami kembali ke pangkalan jeep itu. "Pak, berapa kalau kita ke pos Semeru?" tanya Doni pada tukang timer pengatur shift keberangkatan jeep di sana. "Paket sekali jalan 45.000 aja mas, kalau pulang pergi bisa juga lebih murah," kata tukang timer. "Mahal sekali pak, kagak boleh turun dikit apa?" ucap Doni menawar. "Ya pokoknya mau pulang pergi tak kasih 60.000 aja, gimana mas?" Tukang timer menurunkan harganya. "Ya udahlah kita ambil pak, cuma kami nggak tahu berapa hari di atas nanti ya. Pokoknya saya bayar separuh dulu," kembali Doni menawar. "Ayo wes cepet naik," tanda jadi harga kesepakatan kami akan jeep sewaan warna hitam itu. Perjalanan yang sangat melelahkan namun sangat menyenangkan bagi jiwa muda yang tanpa beban di pundaknya. Tapi aku hanyalah orang yang penuh rencana. Siang itu kami telah sampai di Ngadas dan supir jeep menghentikan mobilnya. Entah karena makan atau karena apa, kami disuguhi tanah teras siring dengan segala tanaman sayur-sayuran. Kami bahkan disuguhi pemandangan dari para peladang yang membawa tabung obat serta peralatan berkebunnya. Nikmatnya menjadi mereka yang tak pernah merasakan nestapa dan sengsara. Tetapi niatku tak kutulis dalam coretan diariku ini, Diary Steve. Perjalanan yang tak terlalu jauh, hanya membutuhkan setengah jam. Kami sudah sampailah di pos 1 Ranupani. Di sini, di pondok kayu ini, kami didata oleh petugas dan membayar kontribusi yang cukup murah. Ya, semurah tarif Kopaja yang biasa mengantarkan aku kuliah. Kaki Gunung Semeru memberiku cinta yang akan memberiku sayap, entah apa. Bahkan sayap itu pun bagaikan menyulapku sebagai seorang pujangga. Cinta akan keagungan yang esa. Cinta bukan hanya fata morgana. Cinta akan syair dan sajak seorang tanpa ada yang harus berjuang hilangkan nestapa. Sangat sederhana pos pertama Semeru ini. Sangat berbanding terbalik dengan keagungan Mahameru sebagai puncak tertinggi Jawa. Berapa orang masnya yang naik? Apa sudah membawa peralatan dan bekal yang cukup? Silahkan mengisi biodata dan listnya dengan lengkap ya, ucap petugas pos pertama pada kami. Setelah mengisinya, kami menuju warung di bawah pos hanya untuk istirahat mengumpulkan tenaga. Karena sore ini juga kami akan memulai trekking ke pos selanjutnya. Kejadian pertama, sewaktu diriku menyandarkan tubuh ini dan meletakkan carrier bagku di warung, kami didatangi seseorang bapak tua dengan perawakan yang lumayan mengundang tanya dan penasarannya. "Ada sesuatu yang kalian harus ingat ya nak, jangan sampai kalian memikirkan hal yang belum terjadi. Jalani saja apapun dengan bahagia, karena bukan kalian saja yang merasa susah. Semua orang akan diberi kesusahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing," kata lelaki tua itu. Kami semua tersontak dan terkejut dengan ucapan bapak tua ini. Siapakah beliau sampai mampu membaca pikiran kami, atau setidaknya pikiranku? "Saya Dipo nak. Biasanya orang-orang memanggilku Mbah Dipo ya. Mungkin karena aku sudah tua jadi dipanggil Mbah," ucap lelaki tua itu pada kami. Apakah aku harus burungkan rencana ini sekarang, atau ini hanya penghalang bagiku saja? Setiap ucapan dan candaan receh Mbah Dipo sangat mengena pada masalahku. Beliau seakan tahu apa yang akan aku perbuat. Bahkan setiap guyonannya aku abadikan di buku diariku ini. Zaman semono, aku mendapatkan makan dan kehidupan saja sudah sangat sulit. Kok sekarang yang sudah enak malah kepingin pada mati, ucap Mbah seraya meninggalkan kami serta melempar senyum yang tak nyamanku memandangnya. Teh manis kuseruput di atas teplek gelas itu. Teplek dengan corak bening dan bermotif timbul menyerupai kelapa. Hangat, manis, dan sangat nyaman. Si Doni tak hentinya mengisap sebat rokok merek nonanya, hanya sebagai penghilang rasa dingin di kaki Raja Gunung Jawa. Aku yang penuh kekosongan jiwa akan nestapa dan nelangsa. Senja pun mengharuskan kami melakukan perjalanan ini. Perjalanan yang bagi para pembawa cinta berseri. Dengan cuitan pelenjak gunung nan cantik, ku melangkah ke atas menemui swarga Dwipa. Lompatan hanyalah kiasan, lompatan bukannya tangisan. Lompatanku akan segala rasa koyak, akan derita. "Hai, boleh ikut naik bareng gak?" sapa gadis berjaket merah. Perempuan, ya, perempuan lagi yang menghampiri kami. Apa yang perempuan ini akan lakukan? Kenapa dia sendiri di sini? Mana temannya? Mana rombongannya? Boleh, jawabku pada perempuan itu.
Kenalkan, namaku Patricia. Aku dari Semarang, ucapnya sembari melempar senyum pada kami. Dengan cepat bagaikan alap-alap Jawa, si Doni menyambar dan menjabat tangan Patricia. Namaku Doni, ini temanku Steven, dan yang empat itu mereka nggak penting kau kenal, kata Doni seakan tak rela kalau dia dapat saingan dari kami. Aku pun sejenak melupakan masalahku dan ikut tertawa karena kelucuan dan kekonyolan Doni si Raja Rimba temanku. Oke, kita naik yuk, keburu gelap, ucap teman Bandungku. 4 orang ada di depan disusul Doni di posisi kelima, Patricia dan aku di barisan terakhir. Tak ada rasa apapun waktu itu, hanya lambaian daun kering yang sesekali menyapu wajahku yang tertutup dengan masker. Kurasa dan tercium bau seorang wanita di depanku, entah karena bau tubuhnya atau parfumnya yang membuatku merasa senang. Wangi sekali bila kita berjalan di belakang perempuan penakluk gunung, perempuan dengan sejuta tenaga, dan hanya perempuan yang bertekad baja. Di balik tubuh indahnya terdapat otot yang sangat mengagumkan. Wahai perempuan pendaki, kau diciptakan dengan segala kelebihan yang tak semua manusia memahaminya. Hanya manusia yang beruntunglah dapat memilikimu dalam rengkuhan cinta. Kugoreskan tinta pena ini untuk memuji akan semua raga dan jiwanya. Kenapa lu diem aja dari tadi woi? Gak mau ngobrol apa sama bidadari di belakang gua ini? Canda Doni kepadaku. Takut. Yang sangat kutakutkan adalah membuka bicara dengan seorang perempuan dengan wangi tubuh itu, perempuan dengan pundak kaku itu, perempuan dengan senyum manis itu. Iya, memangnya lagi mikir siapa mas dari tadi? Emang kayak kurang suka gitu sama aku, kata Patricia. Aku lagi kok. Ya Tuhan, kenapa ya? Kok malah anu aja mulutku ini? Jawabku sengaja agar membuat mereka semua tertawa. Jangan grogi bung, santai aja lah, teriak temanku paling depan menambah kencang tawa kami. Enggak kok mbak, gua asik-asik aja kok, kataku lagi. Aku sengaja membuat mereka tertawa. Aku tak ingin kegelisahanku tersirat dan terasa pada teman-temanku. Biarlah diriku saja yang merasa sebagai manusia pujangga duka lara. Entah sampai mana dan dari mana perjalananku. Bahkan titik-titik sport tak kuingat dan tak kuabadikan dalam buku diary ini. Aku hanya jalan agar diriku cepat sampai di perjalananku ini. Perjalanan sang pujangga, perjalanan sang pemuja cinta, perjalanan puncak akan rasa. Senja nampak di depan mata kami, agak jauh, agak dekat. Kulihat kilauan kemerahan dari permukaan Ranu, pantulan sang surya di telaga para dewa. Amboy, indah sekali waktu ini untuk rencana yang aku rasa. Cepetan mung jalannya, kita keburu gelap loh kalau lo kayak siput gitu. Teman-teman udah pada jauh di depan noh, ucap si Doni kepadaku. Andai kau merasakan beban di pundakku, aku yakin engkau pun akan merayap bagaikan siput yang sangat kelelahan. Oke bung, tenang aja, masa gue kalah sama Patricia, ucapku pada Doni sembari menggoda perempuan di depanku itu. Sampailah diriku di tepian Ranu Kumolo, sang telaga para dewa. Kami mendirikan tenda, memasak dari kompor canggih Doni, serta diriku yang tetap menorehkan tinta pena di buku diary ini. Menorehkan bait demi bait, larik demi larik, akan duka dan rencana yang kuanggap mulia. Setiap gerak langkah kaki kami kuabadikan dalam sajak cinta dari seorang pujangga lara. Steven bisa kesini, aku minta tolong benerin resleting jaketku dong, pinta perempuan itu padaku. Andaikan perempuanku yang jauh di sana seperti ini, selalu manja padaku, selalu minta pertolonganku, aku pasti akan menjadi lelaki terbahagia di dunia. Namun perempuanku yang di sana hanya melihatku akan semua hartaku, melihatku dari kilau cat mobilku, melihatku dari klimis bajuku dan juga klimis dompetku. Aku sebagai lelaki sebenarnya sangat simpel saja. Aku hanya ingin dijadikan sebagai nomor satu. Aku hanya ingin dimintai pertolongan, dan aku hanya ingin kau para perempuan bermanja-manja padaku. Larut dalam anganku, hei cepet dong, masa malah bengong gitu, kata Patricia lagi kepadaku. Oke tenang aja, gue bisa kok benerin resletingnya, cuma gue, kataku. Kenapa woi, tolongin buka aja, orang emang gak bisa kebuka gini, cuma gak usah ngeras otaknya, kata Patricia kepadaku sambil tersenyum. Kuhampiri perempuan itu, kupegang keras jaketnya. Kupaksakan resleting itu agar kebuka tanpa memperlihatkan keindahan di dalamnya.
Gemetar terasa, tangan ini yang tak pernah sekalipun membuka paksa dari penutup dada bidadari yang entah dari mana. Sret, terbukalah resletingnya, dan aku hanya bisa tersenyum, merasa senang karena dianggap menjadi lelaki yang benar-benar lelaki. Andaikan saja aku dapat memilih, akan kupilih perempuan pendaki guna melengkapi kehidupanku. Buku diary Steve sudah tak ada catatan lagi, sejauh itu saja. Namun, aku bisa menceritakan apa yang kami lakukan di Ranukumbolo dan selanjutnya. Oke, aku memperhatikan Steve sangat bahagia waktu itu. Tak ada bekas kesedihan yang terlihat di gurat wajahnya. Bahkan, aku melihatnya terkesan bahwa Steve sudah melupakan semua beban hidupnya. Wah, ini anak memang perlu asupan perempuan sepertinya. Kejadian membetulkan resleting Patricia seakan menyapu kenangan akan semua beban di pundak sahabat malangku ini. Semoga dengan basuhan serta dingin segar Ranukumbolo, dia akan kembali ceria dan kembali seperti sedia kala. Maaf Steve, maafkan temanmu ini, teman yang akan membuka diarimu, teman yang akan selalu mengenangmu akan keberadaanmu sebagai salah satu pengagum Mahameru, sang raja Gunung Jawa. Ku ingin memang sahabatku ini merasakan kebahagiaan, walaupun aku tahu aku tak akan mampu bila diriku ada di titik itu. Sebuah titik di mana semua akan menguras tenaga, bahkan semua keegoisan tak akan mampu untuk menghapus bahkan melenyapkannya. Ya, rasa sedih. Andaikan bumi tak lagi bundar, andaikan awan tak lagi berwarna, bahkan andaikan lautan tak menambahkan gelombangnya, semua tetap akan menggambarkan kesedihan. Ayo Bung, kita makan, biar gak kurus itu badan lo yang gembul itu, kataku pada Steve. Anggukan kepala. Ya, hanya anggukan kepala dengan model dungunya itu yang diberikan kepadaku. Setelah makan, kami semua saling bercengkrama, membicarakan masa depan setelah kami tempuh dunia perkuliahan dan dunia dengan semua keangkuhan. Celana cutbrayku telah basah akan embun Mahameru. Butiran embun telah berubah menjadi salju bagaikan kristal yang turun dari surga. Lo gak dingin Bung? Itu ada sebat kalau lo mau, kataku. Aku sebenarnya tahu kalau Steve tak merokok, sebab aku sendiri yang mengantarkannya untuk check up di unit radiologi di salah satu rumah sakit di sebelah kampusku. Tapi siapa tahu dia akan mengisapnya, aku berharap bisa menghilangkan duka lara di dadanya. Bujuk rayu hanya kulakukan agar dia selalu bahagia, karena hanya itu yang bisa kulakukan baginya, sahabatku dengan penuh duka lara. Diary Steve. Pagi pun memberikan kenangan indah pada kami. Sinar fajar terlihat di celah belahan sang ranu. Ini pengalamanku pertama kali di Ranukumbolo pagi hari. Sangat indah. Ayo kita teruskan perjalanan kita Bung, sudah lumayan dekat sepertinya, kata Steve kepada aku. Aku memang belum pernah menaiki Semeru, namun aku sadar kalau puncak masih jauh dan sangat jauh. Kenapa dia mengatakan dekat padaku? Aku bersihkan bekas sampah kami. Aku masukkan ke tas sampahku. Kurapikan semua peralatanku dan kami melakukan perjalanan lagi. Perjalanan menuju pos Cemoro Kandang yang ada tanjakan cintanya seperti melewati oro-rombonya. Aku yang tetap berada di posisi tengah melangkahkan kakiku seraya memandang terus ke depan. Ada seruan kecil dari belakangku. Bung, jangan sampai lo lihat ke belakang, ntar lo gak punya pasangan sejati lo, kata Steve yang masih seperti kemarin. Oke Bung, gua gak akan menoleh ke belakang, pantangan juga sih buat gua, dan harusnya lo lihat ke belakang, jawabku sambil menyindir Steve. Perjalanan kami lalui tanpa banyak rintangan. Hanya ocehan dan guyonan receh yang kami lakukan untuk mengusir rasa pegal di badan. Sekitar kurang dari 1 jam kami melewati tanjakan cinta dan padang sabananya yang penuh dengan ilalang. Pohon perdu memanjakan mata kami, karena pada bulan ini bunganan indah disuguhkan dari tanaman itu. Indah. Namun, woi Bung, jangan sampai tergores atau lu makan ya bunga itu, bisa mampus lo, teriak teman kami paling depan. Emang tumbuhan apa mas, kok aneh bisa mematikan gitu, tanya Patricia. Loh, kamu belum tahu ya, itu Verbena brasiliensis mbak, ucap ketua rombongan kami dari depan. Kami memilih jalur bawah ketika berada di Cemoro Kandang dengan kecantikan bunga verbenanya. Pegal dan sakit mulai terasa di jemari kakiku. Siang hari kami sudah mulai menemukan pepohonan tinggi dengan trek jalan yang amazing. Tertawa bila ku ingat kata itu.
Karena kata itu tak setenar sekarang, atau sekarang pun tak akan terkenal bila kala itu tak diviralkan oleh anak atau bahkan cucuku kini. Cemoro kandang sangat membuatku terpesona akan setiap tiang pancang dari tingginya payung hujan. Akan kuukir ini sebagai suatu ketidakberdayaanku. Maafkan diriku sahabat. Akan kulupakan keluh kesahku pada tulisan ini. Tulisan Doni sahabatmu yang tak pernah menganggapmu. Mati. "Si Steve di mana, Bung? Kok nggak kelihatan?" ucap ketua rombonganku. Terkejut aku bukan main. Bahkan Patricia pun tak kuasa menahan keterkejutannya. "Padahal tadi aku tuh masih ngerasa kalau di belakang ada Steve," kata Patricia kebingungan. "Hilang. Temanku, sahabatku hilang entah kemana. Dan hanya bingungku dan bingung berjuta bingung semua sahabatku di sini yang mencari keberadaan Stephen. Apakah tak ada kejanggalan? Tentunya masih banyak kejanggalan itu yang harus aku ungkapkan dari tes tinta di buku diary itu. Diary Steve. Apakah sesiap ini diriku, wahai sahabatku? Tetap ku coba melihat, membuka semua lembar diary ini. Kapan dan kenapa bukumu ini ada padaku, wahai temanku? Akan dan akan tetap kutuliskan dalam torehan tinta penaku, wahai sahabatku. Di mana? Kemana dia, Mas? Kata Patricia menambah kepanikan kami berlima. Tenang. Aku akan berusaha mencari cara agar kita bisa ketemu sama Steve, ucap seorang mengagetkan kami. Seorang teman yang bernama Suko inilah yang meredakan sedikit kegusaran dan kepanikan kami. Tenang, saya akan berusaha mencari cara agar bisa bertemu dengan teman kalian Steve, ucap pemuda yang kebetulan berada di base camp siang itu. "Suko, nama saya Suko. Aku dari kota sini, Mas," ucap pemuda tadi. Kulihat dari penampilannya, aku yakin bahwa dia adalah pendaki yang cukup berpengalaman di Gunung Semeru ini. Dan aku yakin bahwa sahabatku dapat kami temukan. "Mas, Mbak, tolong kita berdoa saja ya. Yang aku tahu teman Mas sudah dibawa pergi sama," ucap si Suko tak melanjutkan bicaranya. "Woi, jangan asal bicara kamu. Mencari saja belum kamu lakukan. Kau sudah berani kamu bilang kalau teman kami. Apa yang kamu akan katakan tadi?" Marahku pada Suko yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membuatku gusar. "Begini Mas, kita harus berdoa selalu. Bukankah berdoa itu bagus buat kita semua? Dan bagi teman Mas yang hilang di Kalimati itu," ucap Suko kembali aneh. "Di Kalimati gimana Mas? Kita kan ada di sini sekarang. Kok sekarang muter ke Kalimati segala?" ucap Patricia juga tak percaya dengan apa yang diucapkan Suko. "Ya, teman kalian ada di Kalimati saat ini. Namun tenang saja, mungkin dia sedang ingin menyendiri," tambah Suko meyakinkan kami. "Wahai temanku, akan kutambah torehan penan ini di buku diarymu, agar lengkap akan perjalananmu menempuh Mahameru nan megah. Sekali lagi maafkan temanmu ini, Diary Steve." "Terus kami bagaimana sekarang Mas? Masa harus ada di sini tanpa mencari Steve?" ucapku sekali lagi menanyakan apa yang harus kami lakukan. "Begini aja Mbak, Mas, kalian buka tenda saja di sini, bermalam di sini semalam. Kalian tidak perlu melanjutkan perjalanan ke atas sebelum temannya yang hilang ditemukan," kata Suko kepadaku. Tak terasa siang cepat digantikan malam dengan turunnya embun yang kian pekat akan rasa kelam. Kami mendirikan tenda di sini guna menuruti apa kata Suko. Suko adalah salah satu pecinta dan relawan dari kota ini, kota di mana Mahameru berada. Dia juga mapala di sini, satu perguruan tinggi keguruan di kota Malang. Tentunya dia lebih paham akan jalur di Semeru ini. Kalau kalian ingin turun ke bawah, tolong jangan sendiri ya, harus bawa temen. Ya siapa tahu kalian pengen buang hajat atau yang lainnya, ucap Suko sekali lagi menambah teka-teki tentang dirinya. "Mas, kamu ini manusia kan?" tanya Patricia lagi. "Mbaknya lucu ya, aku ini manusia Mbak. Aku mahasiswa di universitas. Jurusanku pendidikan. Sebentar lagi aku akan wisuda dan memakai gelar doktorandus. Mungkin setahun lagi aku akan nikah dan punya anak Mbak," ucap Suko menerangkan siapa dia dan biodatanya kepada kami seraya tertawa. Memang di era 80-an tak ada banyak pendakian di Semeru. Hanya beberapa orang saja. Maka tak heran kalau kami hanya bertemu dengan Suko dan 4 orang teman lainnya dari Malang. "Pokoknya kita tunggu sampai pagi. Kita tak boleh gegabah.
mencari di malam hari. Terlalu beresiko, kata Suko sekali lagi sambil membuat perapian di samping tendanya. Malam penuh rasa akan penantian. Aku Doni, akan berusaha mencarimu nanti teman. Ketika mentari pagi telah membersihkan kabut di setiap rongga Semeru ini, itu janjiku teman. Sempat ku dengar beberapa teman saling bercengkrama dan saling membicarakan rencana penelusuran dan pencarian Steve pagi nanti. Namun aku tak sanggup untuk berkumpul dengan mereka. Hanya air mataku ini yang menemaniku sepanjang malam. Memang Mas sudah sering ya naik ke Semeru, kata Patricia penuh dengan cemas. Ya lumayan lah Mbak, kalau liburan habis final biasanya kita kesini. Ucap Suko ku dengar di luar tenda dan diriku yang ada di dalamnya. Apakah banyak ya Bung yang tersesat di sini? Terus biasanya karena apa? Tanya temanku dari Bandung kepada dia. Ya dia Suko. Sebenarnya Semeru ini tak semenakutkan yang kalian pikirkan. Di sini sama layaknya dengan gunung lainnya. Asal kalian mengikuti aturan yang sudah diberikan waktu pendaftaran di pos pertama, ucap Suko. Aku yakin tak akan terjadi apa-apa dengan kalian, jawab Suko sekali lagi menenangkan hati kami yang sangat gusar. Pagi masih lama terasa kala itu. Sebagian teman sudah banyak yang tidur guna mempersiapkan tenaga untuk pencarian besok pagi. Hanya Patricia saja yang aku dengar masih bercakap-cakap dengan Suko malam itu. Malam yang penuh bintang, malam yang penuh dengan ketidaknyamanan. Di bawah itu ada apa namanya Mas? Tanya Patricia pada Suko. Ya, di bawah sana adalah sumber mani. Biasanya kita menggunakannya sebagai tempat buang hajat. Dan ya, kalau ada dan kalau keluar airnya dari sumber itu kita bisa ambil air dari situ, jawab Suko. Cuma jangan sekarang Mbak, takut ada binatang buas, tambah Suko memberi peringatan pada Patricia. Malam semakin larut, namun mataku tak dapat kupejamkan. Aku Doni si Raja Rimba cengeng umpat dari dalam hatiku pada diriku sendiri. Aku keluar dari tenda hanya sebagai cara melepas kecemasanku yang semakin lama semakin memuncak. Sebentar lagi ada rombongan dari bawah Mas, Mbak. Tolong gak usah disepun dihiraukan, ucap dan pinta Suko padaku yang bahkan masih berdiri di dekat perapian itu. Kaget dengan apa yang dia ucapkan, namun aku berusaha tak bertanya macam-macam. Kududukkan tubuhku dekat perapian agar semua hangatnya merasuk di setiap relung jiwa. Benar saja, selang beberapa menit, aku melihat ada sekitar 15-an orang dari bawah membawa sebuah bungkusan besar. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka merupakan porter yang sengaja membawa peralatan untuk penelitian di Semeru? Bebaskan. Ayo bebaskan dia. Sekelompok orang menyerukan semua kata-kata yang tak aku mengerti. Suko mulai beranjak dari tempat duduknya. Entah mau melakukan apa pemuda itu. Menengok, ojo sampai ganggu koncolan-koncoku. Yang artinya, diamlah, jangan sampai ganggu teman-temanku, kata Suko entah kepada siapa. Ditebasnya Edelweiss di sisi kanan kami yang tak ku tahu kenapa bisa tumbuh di sini. Bukannya bunga itu hanya tumbuh di ketinggian sana. Dibakarnya dupa yang wangi dan semerbak menyeruak di seluruh hutan cemoro kandang ini. Mencekam. Udara mulai tak memberi timbangan manis pada kami. Udara mulai meliupkan hembusannya melalui kami. Kencang dan lama-kelamaan semakin kencang dari arah utara menuju puncak Semeru. Grup, grup, grup. Sang Mahameru mengeluarkan suara bisingnya. Suara batuknya dan suara yang maha dahsyat berkali-kali kami dengar beserta ledakannya. Kembali lagi aku melihat sekelompok orang dari bawah berlarian sambil mengucap kata mangan, 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 yang artinya makan, makan, makan. Apa yang dimaksud dengan kata itu? Suko yang dari tadi santai dan sangat tenang sekarang dia seperti ketakutan. Ketakutannya yang entah kenapa. Aku pun tak tahu akan apa yang ada di dalam benaknya. Tolong panggilkan semuanya, suruh bangun dan berkumpul di sini. Ayo keluar semua dari tenda, kata Suko sambil berteriak kencang menambah kepanikanku, Patricia dan semua orang yang kami kenal. Apakah hanya ini? Apakah sudah keluar semua teman-teman dari dalam tenda? Tanya Suko kepadaku. Iya sudah keluar semua, jawabku penuh cemas dan tanya. Rong-rong asem, jayane menungso kang moho kuoso. Lemah tekane rogo, suryo tekane nyawa. Landhep jagat jagate menungso, aja landhep marang jagat demit sing gawa ala lan lara.
Rapalanku rapalan dongo, dongone anak saka bapa biyunge. Gusti Pangeran Maha Agung, agunge marang anakmu suka lan sak kancane. Aja ndemok, aja ngudha. Panganan sing kudu mbok pangan, untalan sing kudu mbok untal, cecepen sing kudu mbok cecep. Mong aja sampe ngrusak-ngrusuk jabang bayiku teko alam donya. Demit dadi demit, menungso tetep menungso. Badanku gemetar tatkala melihat Suko merapal mantra itu. Apakah dia benar-benar seorang mahasiswa yang katanya generasi akademik, tapi kenapa dia bagaikan sudah hafal di luar kepala setiap ucapan mantra itu? Duh, Doni, kenapa kamu yang anak metropolitan begitu dangkalnya akan semua ini? Apakah aku harus menambah pengetahuanku sebagai seorang aktivis dan pecinta alam? Dalam ketakutan dan kegentingan yang mencekam kami semua orang di kelompok kami saling berpegangan tangan sambil terus berdoa agar keselamatan kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Sekarang kalian semua, apapun yang terjadi dan kalian lihat, tolong tetap diam dan jangan bergerak walaupun apapun yang terjadi. Ucap Suko kepada kami dan terus menatap tajam ke arah kami semua satu persatu, tak terkecuali Patricia yang gemetar ketakutan. Di kejauhan kulihat temanku Steve dibopong oleh sekelompok orang dari bawah. Temanku dibawa ke atas. Woi, itu temanku, tolong dibantu, ucapku dalam kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan. Jangan kau coba-coba lepas pegangan tanganmu, Mas. Tetap konsentrasi dan berdoa. Sanggah Suko seraya meneriakkan suara padaku. Takut, aku sangat takut. Bahkan untuk melepas pegangan tangan di antara kami saja aku tak berani. Tak berani menanggung resiko bila terjadi apa-apa pada kami. Mereka sudah pergi, tetap hati-hati ya Mas, Mbak. Jika ada apa-apa, apapun itu tetap tenang, jangan gegabah. Ucap Suko menganjurkan kepada kami tetap tenang. Itu tadi siapa Mas? Tanya Patricia kebingungan. Tidak perlu tahu mereka siapa. Yang terpenting, ayo kita cari teman kalian Steve ya Mas, Mbak. Jawab dan ajak Suko kepada kami semua. Kami melepaskan pegangan kami. Kami berdoa sekuat dan sebisanya agar tetap berani dan tabah menghadapi keanehan penuh tanda tanya ini. Suko pun menyuruh kami mengikuti setiap langkahnya. Malam yang sangat berbeda, malam yang penuh kekhawatiran, malam yang penuh tanda tanya. Mencekam saat itu, sangat amat mencekam. Kami mencari, terus mencari. Kemanakah kau sahabatku? Dimanakah kau Steve? Benakku penuh tanya. Akan dimanakah keberadaanmu saat ini sahabatku? Jalanan miring semakin mengecil di depan kami. Tapak-tapak manusia tak terlihat di bawahnya. Hanya tanaman perdu seakan mencegah kami melangkah. Benarkah kami harus melalui jalur ini? Lagi-lagi tanyaku yang tak sempat kuutarakan kepadanya. Ya, pada Suko pemimpin dan pencari jejak di belantara Semeru ini. Hanya di diarimu ini, kawan, aku lukiskan perasaanku yang kian mendalam. Rasa yang mendalam akan semua kesedihan. Kesedihan dariku, Doni sahabatmu. Kulihat dengan tangisan dan jeritan kami semua, kau sudah tergantung di atasnya kawan. Di atas kokohnya dahan batang pohon yang rindang. Sakit, sangat sakit tampak di raut wajahmu kawan. Sampai kakiku lemas tak berdaya menyaksikan kejadian itu kawanku. Kenapa kau tega dan berani melakukan semua ini kawan? Bukannya masih ada aku dan masih ada kami yang siap menghiburmu di kala sedih, menguatkanmu di kala lemah, dan menyertaimu di kala kau butuh akan semua hal yang kau ceritakan. Tenggorokanku pun tak mampu berteriak kawan. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat keadaanmu. Semurah itukah kehidupan? Tangisku tak terbendung. Ragaku layu melihatmu kawanku. Aku hanya ingin melihatmu tertawa. Tapi kenapa kau suguhkan duka? Kenapa ini bisa terjadi? Kata Patricia dengan gagu dan tangisnya. Patricia pun diam 1000 bahasa tak mampu bicara melihatmu kawanku. Oh Tuhan, tabahkanlah hatiku dan semua temanku. Siapa yang tak terguncang hatinya dengan apa yang kami saksikan ini kawan? Siapa? Tubuhmu kaku tak bernyawa. Mata itu menyaksikan kesakitan yang luar biasa. Tanganmu menggenggam bagaikan keinginan yang tak pernah dapat tak kuasa kau dapatkan.
Bahkan mulut itu tetap menjulurkan lidah yang kau buat merasakan nikmatnya makan soto kemarin kawan. Kenapa? Sudahlah, ini sudah takdir dia, takdir temanmu itu. Mari kita turunkan ucap syukur kepada kami. Ucap syukur yang melihat kami ketakutan dan penuh tangisan. Bukannya kita harus menunggu petugas evakuasi dulu, biar kita tak dapat masalah, tanya teman satu fakultasku kala itu. Sesuatu yang tak berani aku lakukan akhirnya terlontar dari mulut Suko. Foto saja dengan kodakmu, nanti foto itu yang bisa kita gunakan sebagai saksi bila sampai di pos bawah. Karena tak mungkin kita membawanya, kita harus menguburkannya segera di sini. Kasihan temanmu bila harus. Ucap Suko menganjurkan semua itu. Apakah tak bisa kita evakuasi dan kita bawa ke pos bawah, Bu? Tanyaku pada Suko dan teman-temannya. Bila meninggalnya karena kecelakaan wajar, kita wajib membawanya, Mas. Namun kalau seperti ini, apakah kalian tak kasihan dengannya? Mati dengan gantung diri. Ucap Suko sekali lagi meyakinkan kami. Sudahlah, yang penting kita turunkan dulu saja. Ucap pintaku lagi. Siang pun seakan memamerkan gelisahnya. Tak kuasa hati ini, tak mampu tangan ini, maafkan aku kawan. Diturunkanlah tubuh kawanku, sahabat dalam keluh kesah kami. Hanya diriku dan Patricia yang memandang serta melihat proses penurunan jasad darimu kawan. Iya, jasadmu yang kaku membiru, Steve. Wes, apa sudah kalian ambil gambarnya? Sekarang juga kita harus menguburkannya bersama-sama, perintah Suko lagi. Surya tak terasa menukik di ufuk barat, bagaikan burung cahaya yang masuk ke dalam kawah candra di muka. Sesenggukan masih terdengar di mulut Patricia. Aku tahu dan paham akan apa yang ada di dalam dadanya. Dia, Patricia, mendapatkan pengalaman buruk di waktu pertamanya. Pertama meniti jalur Mahadewanya, jalur Mahameru. Kami kuburkan temanku, kami kuburkan dia di bawah batang tumbuhan itu. Tumbuhan cemara yang akan selalu melindungimu dalam pelukan. Ku menangis merasakan sesak dada ini kawan. Rasa sakit bercampur lara selalu menggelayutiku kawan. Dan bagaimana aku bercerita kepada semua orang yang menunggumu di sana kawan. Menunggumu di rumah indah dan nyamanmu kawan. Sanggupkah aku berbicara jujur akan kondisimu ini kawan? Hanya lantunku akan semua kesedihan hingga ku menunggumu tanpa harapan. Ku ingin kau di sampingku dan selalu di sampingku kawan. Namun semua teramat pilu hingga hembusan angin selalu menyentuh lembut dedaunan kering di hutan ini kawan. Sore setelah kami melakukan penguburan, kami langsung turun ke Ranukumbolo agar kami bisa beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Perjalanan yang cukup singkat kami lakukan. Hanya sekitar kurang dari 2 jam kita sampai di Ranukumbolo itu. Kami mendirikan tenda, kami membuat perapian, kami memasak semua perbekalan kami dengan bumbu-bumbu kesedihan yang teramat mendalam. Tenang Mas, kita harus bicara sejujurnya nanti di bawah kepada petugas pos jaga apa yang terjadi di atas, kata Suko menghampiriku seraya menyodorkan rokoknya. Memang hanya kami yang tahu akan kejadian ini, kejadian yang kami saksikan bagai mimpi di Kalimati. Aku, Patricia, 2 teman satu fakultasku, 2 orang relawan dari Bandung, serta Suko dan 3 temannya dari Universitas di Malang. Ya, hanya kami ini yang akan menjaga rahasiamu, wahai kawanku. Semalaman penuh kami tak dapat memejamkan mata. Semalaman penuh kami diliputi duka. Hanya pertanyaan dan jawaban yang entah di mana kebenarannya. Karena semua orang dari kami tak bisa dan tak mampu menyuguhkan kebenaran. Hingga ku dengar dentingan gitar dari tenda seberang. Dentingan yang memecah kesunyian malam. Malam di mana hanya kesunyian yang menjadikan teman dari setiap manusia tanpa angan. Satu persatu dari kami merebahkan tubuhnya, memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk melemaskan semua urat yang menegang akan ketidakwarasan. Tinggal diriku seorang yang terbangun akan malam, tak hayalnya bintang tanpa sinar. Mas Doni, aku mau istirahat dulu ya, tolong jangan jauh dari kami, kata Patricia kepadaku. Iya Mas, kalau bisa kamu tidur juga, biar besok pagi kita semua bisa langsung turun ke Ranupani, kata Suko agak mencemaskanku. Aku tahu kawan, kalian cemas akan keadaanku, tapi tenang saja, aku masih mampu mengontrol diriku, terima kasih, jawabku menenangkan mereka. Dinginnya malam diselimuti kabut,
Tiba-tiba, kulihat temanku Steve merangkak dari dalam semak itu. Takut setengah mati diriku melihatnya. Apakah dia Steve? Tapi kenapa dengan wajahnya? Wajah yang rusak bagai habis digerogoti anjing hutan. Salah satu matanya hilang karena mengeluarkan darah kehitaman. Mulutnya tetap menjulurkan lidahnya yang tak tampak merah lagi. Liur itu selalu menetes sebagai cairan nanah. Bahkan hidungnya yang mengeluarkan ingus hijau pekat itu. Kenapa kau tampak seperti ini temanku? Kenapa kau menampakkan wajah seperti ini temanku? Kenapa bau yang kau keluarkan seharum bangkai temanku? Takut, jijik, namun ku tetap kasihan kepadanya. Semakin lama semakin mendekat dia kepadaku. Mandek, ojo mbok terusno, alammu bedo karo alamku lan konco-koncoku. Balik saiki. Artinya berhenti, jangan kau terusin. Alammu berbeda dengan alamku dan teman-temanku. Balik sekarang, ucap Suko tiba-tiba menyadarkanku dan ada di sampingku. Kenapa dia hidup? Apa memang aku tak? Ucapku terbata-bata melihat Steve atau apa yang menyerupai dengannya. Bukan mas, dia bukan temanmu itu. Dia adalah awer-awer atau sebangsa demit hutan yang selalu menarik perhatian dan nantinya akan menyesatkan korbannya. Ucap Suko seakan sangat memahami seluk-beluk perdemitan. Malam berganti pagi, sang surya tak segan mengusir kabut kelam. Hangat mulai menyuguhkan keindahan akan semua sejauh mata memandang. Ayo kita cepat cabut tenda dan bersihkan bekas perapian kita. Aku pengen pulang, pinta dan rengek Patricia. Patricia adalah perempuan yang teguh nan teduh. Tak ada sedikit pun rasa kesal dan payah padanya. Semangat Bung, ayo kita pulang segera, ucapku pada mereka semua. Aku berusaha tegar pagi ini. Aku berusaha merencanakan pengakuan tentang keadaan temanku Steve. Pengakuan penuh kebohongan. Jalur demi jalur kami lalui, trek kami libas dengan langkah cepat kami. Tak kubiarkan mataku memandang ke belakang. Tak kubiarkan ingatanku mundur ke belakang. Aku bertekad menemukan jawaban tanpa kebenaran. Sekitar 4 jam kami turun, entah kenapa lama sekali. Padahal kami gunakan jalan cepat kami. Jalan bagaikan semut menemukan gulanya. Di akhir perjalanan kami di gerbang Semeru, sekali lagi Suko berbicara aneh penuh makna. Seumpama hidupmu hanya sehari, aku akan selalu berarti bagimu dan bagiku. Aku akan memberi tanpa melukai. Aku akan mengangkat kalian tanpa mencelakakan. Aku akan berubah jadi apapun yang kalian inginkan, asal satu, kalian bahagia, ucap Suko dengan tetes air mata. Sontak kami semua berangkulan, saling memberi kehangatan, saling memberikan kekuatan, dan saling memendam rahasia di balik batang tumbuhan yang menjulang. Terima kasih para teman kalian, aku tak akan sekuat ini menghadapi kehilangan yang teramat menyakitkan. Di pos 1 Ranupani, kami langsung mengabarkan teman kami yang hilang tak tentu arah. Kami di pos itu ditanya apa dan kenapa sebagai satu kesatuan sebab dan tentang akibat. Tetap kami mengatakan teman kami hilang. Sampai petugas dibantu masyarakat sekitar mencari keberadaan temanku yang bernama Steve. Kami menghabiskan waktu selama 2 hari di sana dan tetap dengan rasa cemas dan was-was. Takut kebodohan dan kebohongan kami terungkap. Setelah lepas 2 hari, kalian saya sarankan mendingan pulang saja ke daerah asal. Nanti kalau ada kabar akan kami beritahu. Dan tolong kabari orang tua teman kalian kalau anaknya masih dalam pencarian, ucap petugas pos tersebut. Ingat, selalu berdoa dan waspada bila ada di hutan rimba, karena kau tak akan tahu apa yang akan membunuhmu ataupun apa yang akan menyelamatkanmu, ucap tambahan dari petugas pos tersebut. Mbah Dipo pun seakan cemas waktu menemui kami, dan beliau berbisik kepadaku, wis tak peringatno yo koncomu iku, ucap Mbah Dipo. Siang setengah sore kami lanjutkan ke pangkalan jeep untuk bergegas meninggalkan Ranupani ke stasiun Malang. Kami dapat tumpangan gratis dari mobil petugas di sana. Di perjalanan itu, ku mencoba menahan tangisku. Di kejauhan kulihat dengan jelas di tanah berpasir itu. Aku melihat Steve sahabatku melambaikan tangannya kepadaku. Lambaian tangan yang menandakan perpisahanku dengannya. Lambaian tangan bila saatnya nanti, sudah lihat dia mas, tolong ikhlasin aja biar dia tenang di sana, kata Suko yang duduk di sebelahku. Dia berbisik tadi padaku, bila waktunya tiba, dia berjanji akan membuat bapaknya bersimpuh dan bertekuk lutut padanya. Pada dia yang moksa di Mahameru, tambah kalimat dari Suko. Apakah kau tahu, Bung? Dia senang atau sedih saat ini? Tanyaku pada Suko.
Tak dapat kujawab, karena aku bukan Tuhan. Aku tak bisa menentukan segalanya, atau aku tak mampu untuk mengatakan hal yang belum pernah dilalui waktu. Jawab Suko kepadaku. Semua perbincangan kami lakukan seakan-akan tak ada apa-apa yang terjadi pada kami, hingga keramaian pasar tumpang menandakan kami sudah dekat dengan kota Malang. Keramaian pasar tumpang dengan pertelon atau simpang tiganya dan disertai tugu-tugu tapal batasnya. Selang 2 jam kami sampailah di stasiun kereta api. Mas, kalaupun ada apa-apa, jangan sampai kamu membocorkan kejadian di atas. Tetap jadi manusia yang benar-benar manusia, ucap Suko dalam perpisahan kami. Dan kami pun menaiki kereta malam itu. Aku Doni masih tidak percaya sahabatku. Aku tak percaya kini harus pulang tanpa dirimu sahabatku. Ayo mas kita pulang, kata Patricia. Patricia kulihat masih menyeka air matanya. Sebelum masuk stasiun, kami mengantar Patricia teman kami naik angkutan dengan kode agi biru itu, menuju terminal bus dan pulang ke kota Semarangnya. Mas, saya balik dulu, kata Patricia. Iya, kamu hati-hati ya, kataku. Tak banyak yang dikatakan Patricia. Yang kulihat guncangan hebat hatinya dan peluh yang masih menetes dan berusaha ia seka agar tidak mengalir. Aku masuk ke dalam stasiun, masuk di antara ramai ocahan manusia dan aktivitasnya. Suara pedagang asongan dan pengamen jalanan serasa mengucapkan salam perpisahan. Hei Bung, mari kita berjalan ke dalam. Habis ini kereta kita datang, ucap salah satu temanku. Iya mari Bung, jawabku singkat. Sesingkat nasib dan jalan singkat yang ditempuh Steve di Mahameru. Kenapa Steve? Kenapa kau lakukan ini kepadaku sahabatku? Sekuat tenaga aku menghiburmu sahabatku. Peluh kembali menetes, seirama air Tuhan yang menetes membasahi jalanan. Air hujan pun seraya mengisyaratkan bahwa aku Doni merasa kehilangan. Keluapkan tangisan bersama hujan. Ayo Bung kita pulang, ucap salah satu temanku mengajakku memasuki peron. Kulewati sekumpulan orang hilir mudik dengan kesibukannya. Juru parkir bernyanyi lantang dengan suaranya, dan kernet angkot dengan mulut promotor manisnya. Suara lokomotif menyapu telinga kami. Suara itu mungkin mampu meredam telinga kami, tapi tidak hati kami. Hati kami yang masih berkoar dan berteriak, ya Tuhan, maafkanlah kebohonganku, maafkanlah ketidakjujuranku, maafkan ya Tuhan. Bung, ayo kita masuk kereta, ucap temanku. Iya, ayo pulang, jawabku masih sesenggukan. Kami naikin lokomotif tua itu. Ya, seperti katamu kemarin kawan, kotak besi yang bertarif ekonomi, murah seperti tarif Kopaja Bobrok yang kau naiki setiap hari. Kami terlelap, kami sangat kelelahan. Bukan hanya badan yang lelah di diri kami, tapi jiwa, emosi, dan duka tangis air mata membuat lengkap kelelahan di diri kami. Tiba-tiba, hei, Bung, lo kenapa? Jadi laki kok lemah, ucap seseorang. Suara itu tak asing, suara itu dari belakangku. Suara seseorang yang sering bercanda denganku. Perlahan aku pun melihat ke belakang. Aku tak percaya, aku tak kuasa menahan tangisku. Aku tak sanggup mengucap satu kata pun, hanya tetesan air mata yang kurasa. Gak usah cengeng lo, usap air matamu Bung. Gua gak suka ditangisin, selamat tinggal sahabatku, ucap dia. Iya dia, sahabatku Steve di lorong kereta itu. Tapi kenapa kau menampakkan wujud itu temanku? Wujud yang membuatku takut. Kau masih memakai tali yang melingkar di lehermu. Matamu hilang satu sahabatku. Steve sahabatku, maafkan aku yang tak mampu menjagamu. Aku menangis melihatmu sahabatku. Dan Bung, woi Bung, Doni, suara yang ramai, sangat ramai memenuhi telingaku. Tiba-tiba semerbak bau balsem menusuk hidungku sampai mencekik tenggorokanku. Hah, aku membuka mata. Aku sudah dikelilingi banyak pasang mata. Banyak mata yang memandangku penuh khawatir. Ah, sial, ternyata hanya mimpi aku bertemu dengan sahabatku Steve. Kuusap bola mataku dan muka kusutku. Bung, minum dulu. Temanku memberikanku sebotol air mineral dengan penuh rasa cemas. Kau tidak apa-apa Bung, tanya temanku. Tidak Bung, ucapku masih terbata-bata karena mimpi tadi. Spontan air itu kuteguk dan habis seketika. Aku yakin aku tidak haus, tapi entah kenapa aku seperti orang kehausan dan kepanasan. Tiba-tiba, Mas sudah ikhlaskan ya, itu jalan yang dia pilih, jangan salahkan dirimu. Kasihanilah teman-temanmu yang mencemaskanmu. Dia sudah dapat yang dia inginkan, ikhlaskan, ucap lelaki tua itu sembari tersenyum menepuk bahuku kemudian pergi meninggalkanku.
Timbul banyak tanyaku terhadap lelaki tua itu, tapi lagi-lagi tak mungkin kudapatkan jawaban. Perjalanan kurasa begitu lama dalam kotak besi ini. Aku tak bisa tidur lagi, hanya bisa memandang pemandangan dari dalam besi tua ini. Sampai kurasa akhirnya kami sampai di Pasar Senen, Jakarta. Was-wasku kembali beradu. Apa yang akan kukatakan kepada keluarga sahabatku? Mulutku membisu, nyaliku hanya sebesar debu. Aku tak tahu apa aku mampu. Mampukah aku mengabarkan berita duka ini? Takut, takut, dan takut. Aku mati rasa. Bahkan membayangkan ekspresi mereka nanti saja aku tidak berani. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku terlalu takut mengabarkan ini. Tenang Don, kau harus berani. Kau lelaki, kau harus berani mengungkapkan ini. Mengungkapkan kabar kepada keluarga sahabatmu Steve. Aku naiki bus Kopaja bobrok menuju kediaman keluarga sahabatku. Sampailah aku di rumah sahabatku Steve. Rumah kecil dengan teras yang tidak terlalu luas. Rumah di pinggiran ibu kota. Rumah sederhana di sudut kota Jakarta. Permisi, ucapku pada orang di dalam rumah itu. Iya, sebentar, terdengar suara wanita yang belum terlalu tua. Ya, itu mama dari sahabatku Steve. Nak Doni, Steve mana? Tanya mama Steve. Tante, mohon maaf sebelumnya. Jawabku tiba-tiba dipotong oleh mama Steve. Hah? Kenapa? Ada apa dengan Steve Don? Tanya mama Steve penuh kebingungan. Sebentar tante, saya mau bicara soal Steve dulu. Ucapku pada ibunda Steve sahabatku. Dan hanya dibalas anggukan kepala. Saya mau mengabarkan mengenai Steve. Tapi saya mohon tante harus tegar. Steve tante, Steve hilang di Semeru. Ucapku lesu dan penuh bersalah pada mama Steve. Hah? Kamu jangan bercanda Don, ucap mama Steve terkejut dan lemas seketika. Iya tante, kami dan para relawan di sana sudah menyisir serta mencari keberadaan Steve, tapi belum ketemu tante. Ucapku dengan berat hati. Orang tua mana yang tidak sedih? Ibu mana yang tidak syok? Semua orang tua akan sedih dan terpukul jika menghadapi kabar seperti ini. Maafkan aku kawanku membohongi ibu yang melahirkanmu. Tentang keadaanmu, tentang apa yang kau lakukan di Semeru. Steve, teriak mama Steve tak percaya dengan semua ini. Mama Steve lemas masuk ke dalam rumah. Seketika tangis pun pecah mengisi seisi rumah. Lagi-lagi aku tak kuasa melihat kesedihan ini. Maafkan aku sahabatku. Tanpa pamit aku meninggalkan rumahmu sahabatku. Langkahku goyah penuh resah. Langkah seorang yang penuh kesedihan serta kehilangan. Sudah lama kusimpan rahasia ini di dalam brankas tua tanpa ada satupun manusia yang mengetahuinya. Maaf sahabat, aku terpaksa membongkar setiap guratan tinta di jarimu. Oh Steve sahabatku, maafkanlah Doni, maafkanlah sahabatmu ini. Aku masih merindukanmu sahabatku. Sampai kapanpun kau akan tetap abadi bersama kenanganku. Kau akan tetap menjadi sahabat terbaikku dari sahabat yang selalu merindukanmu, Doni. Terima kasih.